Saya mengucapkan selamat kepada para winisuda, khususnya keperawatan ini kali yang kedua dan wisuda ketiga kebidanan dengan prestasi yang luar biasa, yang IPK-nya di atas rata-rata 1 digit, di atas rata-rata nasional dari 6.000 siswa yang dites kemarin. Profesiat, selamat buat Kapoldi Kebidanan, Ibu Lis dan rekan-rekan. Terima kasih juga buat Pak Niko dan rekan-rekan, dan teristimewa juga buat Pak Jeffrey. Kita bersama-sama bergandengan tangan untuk memajukan institut kita, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Citra Husada Mandiri. Mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang lebih banyak lulusan yang punya predikat yang berprestasi, bukan saja untuk NTT tapi untuk Indonesia. Bahkan kalau perawat bisa juga untuk ke tingkat nasional dan internasional. Terima kasih, selamat Hari Natal 25 Desember tahun 2013 dan juga selamat Tahun Baru 1 Januari 2014 Dirgahayu Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-55. Selamat. Kami dosen program studi keperawatan mengucapkan selamat kepada para wisatawan-wisatawati dari program studi kebidanan dan program studi keperawatan Stikes Citra Husada Mandiri Kupang. Congratulations. Program studi keperawatan Stikes saya mengucapkan selamat berbahagia bagi 83 orang sarjana keperawatan dan 48 ahli media kebidanan. Congratulations. Ya, perjuangan kalian belum selesai, masih banyak tugas dan perlu ditingkatkan lebih lagi. Selamat dan sukses. Kami dari Choir CHMK mengucapkan profesiat kepada kakak-kakak yang wisuda hari ini. Congratulations. When I gave the word, now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you've gone it was never, never an honest word. That was when I ruled the world. It was a wicked and wild wind, blew down the doors to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I
was when I ruled the world. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Hadirin yang kami hormati, selamat pagi dan selamat datang di rapat senat terbuka luar biasa dalam rangka wisuda sarjana keperawatan dan diploma 3 kebidanan serta pengambilan sumpah dan pelantikan bidan tahun akademik 2012-2013 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Citra Husada Mandiri Kupang di Oriental Hall Kupang. Demi kelancaran acara, maka disampaikan beberapa hal. 1. Selama acara berlangsung,
HP dimohon untuk di-silent atau dimatikan. 2. Selama acara berlangsung, fotografer keluarga tidak diperkenankan untuk mengambil gambar. 3. Selama acara berlangsung, tidak diperkenankan melakukan aktivitas yang dapat mengganggu kehikmatan acara. Rapat Senat terbuka luar biasa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Citra Husada Mandiri Kupang dalam rangka wisuda lulusan sarjana keperawatan dan diploma 3 kebidanan serta pengambilan sumpah dan pelantikan bidan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Citra Husada Mandiri Kupang tahun akademik 2012-2013 hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah 8, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua Dewan Pembina dan Ketua Yayasan Citra Bina Insan Mandiri Kupang, disilakan memasuki ruang sidang. Ketua Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Citra Husada Mandiri Kupang dan anggota Senat memasuki ruang sidang diiringi lagu Gaudeamus Igitur oleh paduan suara CHMK. Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Citra Husada Mandiri Kupang memasuki ruang sidang. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh dirigen paduan suara CHMK. Di sana aku berdiri, dari langit
Pendidikan Cipta dipimpin oleh Ketua Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Citra Husada Mandiri Kupang. Marilah kita mengheningkan cipta untuk mendoakan jasa-jasa para pahlawan, terutama pahlawan dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Hadirin disilakan duduk. Lagu Himne Stikes CHMK. Rapat Senat terbuka luar biasa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Citra Husada Mandiri Kupang dalam rangka wisuda lulusan sarjana keperawatan dan diploma 3 kebidanan serta pengambilan sumpah dan pelantikan bidan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Citra Husada Mandiri Kupang dibuka dengan resmi
oleh Ketua Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Citra Husada Mandiri Kupang. Dengan memohon berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka pada hari ini, Jumat tanggal 20 Desember 2013, rapat Senat terbuka luar biasa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Citra Husada Mandiri Kupang dalam rangka wisuda sarjana keperawatan dan diploma 3 kebidanan serta pengambilan sumpah dan pelantikan bidan saya nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Pidato wisuda oleh Ketua Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Citra Husada Mandiri Kupang. Wajah baru konservatisme di tengah arus pragmatisme pendidikan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera dan selamat pagi. Selamat datang di Oriental Hall pada peristiwa monumental wisuda sarjana keperawatan dan diploma 3 kebidanan serta pengambilan sumpah dan pelantikan bidan tahun akademik 2012-2013 Stikes Citra Husada Mandiri Kupang. Marilah kita panjatkan syukur berlimpah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas untayan berkat dan limpahan kasih yang memungkinkan kita semua boleh hadir di tempat ini untuk berbagi kebahagiaan sekaligus menjadi saksi hidup suatu peristiwa transisional yang dialami oleh para wisudawan wisudawati yang berbahagia pada hari ini. Peristiwa ini adalah peristiwa bahagia, suatu insiden sukacita yang menandai usainya perjuangan para mahasiswa-mahasiswi di bangku akademik, serentak pula sebagai penanda awal sebuah perjuangan baru di ranah kehidupan yang berbeda. Yang terhormat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili, yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ibu Forum Pimpinan Musyawarah Daerah Nusa Tenggara Timur, yang terhormat Ketua Kopertis Wilayah 8 Bali, NTB, dan NTT Prof. Nyoman, yang saya banggakan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, sang motivator dan penggerak pengembangan SDM kesehatan yang revolusioner di NTT. Kita beri aplaus untuk beliau. Yang terhormat para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi NTT, pemerintah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, serta pimpinan ABRI, TNI, dan Polri yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat
Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi se-Kota Kupang, serta pimpinan berbagai fasilitas kesehatan yang hadir pada pagi hari ini, juga tentunya yang saya hormati para ketua organisasi profesi di bidang kesehatan, PPNI, IBI, IDI, PDGI, IAKMI yang mengambil kesempatan hadir pada momen bermartabat ini. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Dewan Pembina, Ketua Yayasan Citra Bina Insan Mandiri, serta para anggota Senat Sekolah Tinggi Citra Husada Mandiri Kupang, serta yang saya banggakan pula Bapak Ibu dosen Stikes Citra Husada Mandiri Kupang, serta seluruh komponen pembimbing clinical instructor di Rumah Sakit Umum Yohanes Kupang, beberapa puskesmas, serta di Rumah Sakit Kabupaten Belu yang berkesempatan hadir, serta tentunya rekan-rekan media massa yang hadir. Yang saya muliakan para alim ulama agama Katolik, Kristen, Protestan, Islam, dan Hindu, serta yang berbahagia para orang tua, winisuda, dan keluarga yang saya kasihi dan saya banggakan. Singkatnya, Bapak Ibu undangan yang saya kasihi, Shalom. Hari ini 20 Desember 2013, sebuah lembaran bersejarah dalam rangkaian halaman perjuangan dan kiprah Stikes Citra Husada Mandiri Kupang ditulis sebagai, sekali lagi, tinta cerita dan doa ditorehkan di bumi Nusa Tenggara Timur. Hari ini dengan bangga dan penuh syukur kami mewisudakan mahasiswa-mahasiswi keperawatan angkatan kedua dan para mahasiswi kebidanan angkatan ketiga. Momen ini sangatlah spesial, sebab apa yang kita saksikan hari ini adalah jerih lelah, hasil perjuangan dan upaya yang tidak kenal lelah dari seluruh sivitas akademika Stikes Citra Husada Mandiri Kupang. Loyalitas pada proses yang jujur dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip serta nilai-nilai utama pendidikan tinggi telah membuahkan hasilnya. Pada hari ini, bertepatan dengan momen hari ulang tahun ke-55 Provinsi NTT, kami mempersembahkan hadiah termanis bagi Nusa Flobomora pun bagi Pertiwi Indonesia sejumlah 132 tenaga kesehatan dengan rincian 83 orang berspesifikasi strata 1 keperawatan dan 49 orang berspesifikasi ahli madya kebidanan. Hingga dengan saat ini, Stikes Citra Husada Mandiri Kupang telah menghasilkan 120 tenaga keperawatan dan 204 tenaga kebidanan. Kepada para winisuda, saya ucapkan profisiat atas keberhasilan yang telah Anda capai hari ini. Hadirin yang saya muliakan, pendidikan sebagai sebuah proses, cenderung dinamis dan diwarnai berbagai perubahan. Namun dinamika itu tidaklah seharusnya menggantikan hakikat pendidikan itu sendiri. Meski dinamis dan dilaksanakan dalam pendekatan yang berbeda-beda sesuai tuntutan zaman dan kebutuhan peserta didik serta stakeholder, namun idealisme utama pendidikan harusnya tetap dipertahankan. Istilah pendidikan adalah istilah yang inklusif dan luas, yang mengacu pada proses memelihara dan mengembangkan kemampuan kognitif, sosial, emosional, moral, dan skill pada diri individu maupun kelompok. Lebih lanjut, pendidikan itu diarahkan dan disetir oleh tujuan serta mengimplikasikan sistem nilai. Gambaran sederhana ini kiranya menyiratkan suatu ciri utama pendidikan yang tidak dapat diganggu-gugat, yaitu yang kami sebut konservatisme. Banyak praktisi pendidikan menerjemahkan konservatisme secara negatif. Bagi mereka, pendidikan yang kaku dan keras, di mana corporal punishment berlaku.
Saat pendidik adalah raksasa dan penguasa tunggal, realitas pendidikan adalah pengejawantahan konservatisme itu. Barangkali mereka benar. Namun bila kita memilih rute makna yang positif, konservatisme tidaklah harus terlaksanakan dengan cara-cara seperti itu. Konservatisme perlu kita lihat dengan cara baru. Konservatisme seharusnya dipandang sebagai sebuah faham berwajah baru. Inilah mengapa pada pidato ini saya beri judul Wajah Baru Konservatisme di Tengah Arus Pragmatisme Pendidikan. Untuk memperjelas maksud saya, izinkanlah saya menyandingkan konservatisme yang kami maksudkan dengan suatu isme yang lain yang sekarang ini di dalam dunia pendidikan menjadi tren yang sayangnya bermuara pada hasil yang cenderung negatif, yaitu pragmatisme. Apalah jadinya bila pendidikan diarahkan semata-mata demi selembar kertas penanda kelulusan, sementara nilai-nilai utama kehidupan dan profesionalisme diabaikan. Apalah artinya lulus dengan predikat cum laude, lantas tidak dapat berbuat apa-apa di tengah masyarakat. Sebenarnya standar wajib dan harus lulus 100% adalah sebuah paradigma yang sesat. Ini hanyalah goresan angka 100 di dalam kertas yang tidak bernilai apabila kita melangkahi berbagai proses yang ada di dalamnya, dan lebih fatal lagi apabila nilai 100 tersebut tidak mampu diimplementasikan di dalam kinerja sehari-hari. Sayangnya banyak pihak demi mengejar angka 100 ini rela menghalalkan banyak cara dan dengan metode instan yang murahan. Proses seperti ini adalah bentuk pragmatisme pendidikan, dan kami dengan tegas menolak hal tersebut. Mari kita cermati kembali kondisi real dunia pendidikan NTT. Dr. Cyrillus Belen, seorang putra NTT di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, pernah menulis tentang keprihatinannya terhadap dunia pendidikan NTT yang diberi judul Tas Anak Sekolah NTT Kempes. Saya ulangi, Tas Anak Sekolah NTT Kempes. Saya pikir ini mempunyai makna yang sangat dalam. Berlanjut dari situ, mari kita telusuri lebih dalam lagi. Berapa banyak mahasiswa yang memiliki buku referensi? Berapa banyak waktu yang telah digunakan oleh mahasiswa untuk membaca buku? Berapa banyak kelengkapan perpustakaan yang ada pada masing-masing institusi? Apakah laboratorium kita telah memenuhi standar dan dimanfaatkan secara maksimal oleh mahasiswa? Berapa lengkap fasilitas yang disediakan oleh masing-masing kampus untuk menunjang proses pembelajaran? Berapa jam tatap muka dengan dosen, dan seberapa kuat motivasi mahasiswa kita di dalam belajar? Ini tentunya pertanyaan-pertanyaan introspeksi. Apabila kita mau berkata jujur sejujur-jujurnya, maka kita tidak mungkin memperoleh hasil seperti yang ditetapkan, yakni 100% dengan kondisi seperti di atas. Oleh sebab itu, sekali lagi kami Stikes CHMK menyatakan siap berperang melawan arus pragmatisme yang lazim dipraktekkan oleh mereka yang lain. Kami menyatakan kontraflow terhadap semua hal yang tidak benar ini. Bagi kami proses pendidikan adalah hal yang serius dan vital. Berbagai upaya kami lakukan di CHMK adalah untuk membentuk karakter dan kepribadian selain peningkatan intelektual dan keterampilan profesional. Kita terus berupaya memberikan yang terbaik dengan melawan semua arus pragmatisme yang sudah lazim dan banyak dipraktekkan oleh banyak pihak. CHMK tidak pernah mentolerir apa yang disebut dengan kesalahan fatal dan berbagai bentuk kompromi di dalam dunia pendidikan. Saya teringat peristiwa setahun yang lalu, beberapa saat sebelum wisuda yang kedua. Saat itu di kampus kami berpolemik. Ada pergolakan batin yang luar biasa di dalam diri kami sebagai penyelenggara pendidikan, sebab saat itu ada 2 orang calon wisudawati D3 kebidanan yang dinyatakan gagal di dalam ujian akhir. Friksi yang kami hadapi dengan berbagai pihak, termasuk dengan orang tua, pun tidaklah ringan. Meski alot,
CHMK bersikukuh tetap berpegang pada idealisme pendidikan yang sesungguhnya, bahwasanya kami mendidik calon bidan dan perawat untuk mencapai standar yang sudah ditetapkan, bukannya malah menarik standar itu ke bawah demi tercapainya angka kelulusan 100%. Idealisme itu kini berbuah manis. Hari ini bersama dengan wisudawan wisudawati yang lainnya, kedua mahasiswi kami yang di tahun lalu dinyatakan tidak lulus saat ini hadir bersama dengan kita. Mahasiswi yang bersangkutan pun akhirnya merasakan indahnya perjuangan yang dilakukan dengan ketekunan, kesabaran, ketangguhan mental, serta sikap yang baik. Belajar dari kegagalannya, mereka belajar dengan tekun dan bekerja keras yang kemudian oleh para dosen-dosennya dan para instruktur di lahan praktek, mereka dianggap sebagai contoh kebangkitan dari perubahan itu sendiri. Di dalam pendidikan ternyata tidak ada kata gagal jika saja kita mau berusaha. Barangkali ada kesuksesan yang tertunda, namun dengan semangat yang tinggi, hal itu pun akan tercapai juga. Sebagai bentuk apresiasi, kami mengajak sang wisudawati untuk berdiri bersama dengan kedua orang tua pendamping. Inilah kedua pejuang pendidikan yang sebenarnya dan mendapatkan apresiasi. Pertama adalah Christina M. Lulu. Christina M. Lulu, mohon berdiri. Orang tua. Yang kedua adalah Marcelina Ola. Silakan berdiri. Kedua orang tua. Inilah dua orang contoh nyata sebuah perjuangan untuk meraih kesuksesan. Terima kasih. Hadirin yang saya muliakan, proses dan perjuangan seperti di ataslah yang kami maksudkan dengan konservatisme. Wajah baru ingin kami tampilkan dalam proses entitas pendidikan, yaitu konservatisme nilai dan karakter. Apalah jadinya jika pendidikan tidak lagi berpegang teguh pada nilai-nilai mulia? Dunia pendidikan bukan panggung sandiwara. Kita tidak dapat melakukannya setengah-setengah. Segala sesuatu mesti dipersiapkan dan diimplementasikan secara sempurna dan mantap. Dengan tentu saja tunduk pada regulasi yang ada. Adalah tidak arif sekaligus tidak rasional bila sebuah pendidikan dijalankan dengan asal-asalan. Mental jalan saja dulu, segala sesuatunya diatur belakangan. Jalan apa adanya dengan fasilitas yang terbatas, SDM yang terbatas, manajemen yang buruk, dan berbagai hal minus lainnya telah menjebak banyak institusi pendidikan tinggi ke dalam vortex kesulitan dan akhirnya malah mengorbankan semua elemen di dalam proses pendidikan itu sendiri. Di CHMK kami tegas dan kami prinsip. Nilai-nilai dalam rambu akademik kami seimbangkan dengan karakter-karakter tangguh dalam kehidupan profesional dan kehidupan bermasyarakat. Sebab bagi kami, tujuan pendidikan bukanlah melulu untuk menghasilkan orang cerdas, melainkan juga untuk menghasilkan orang baik, bernurani, jujur, adil, peduli, sadar, empati, respek, dan lain-lainnya. Dalam sukacita kami, dalam cita kami, lulusan kami harus tampil sebagai sebuah paket yang lengkap, suatu entitas intelektual dan bermoral sejatinya. Sejatinya yang dimaksudkan di sini adalah yang kuat dan perkasa, tangguh, tahan uji, serta siap pakai dan dimanapun dia berada. Hadirin yang saya muliakan, dalam perahu konservatisme itu pula, kami sadar bahwa tanggung jawab pendidikan tinggi bukanlah terbatas pada tembok-tembok kelas, terikat pada buku-buku dan perkuliahan, tetapi juga tidak terkungkung di dalam tameng-tameng kesombongan intelektual. Kami sadar bahwa kami hadir juga sebagai agen pembangun, agen pendukung, dan agen pengubah. Karena itulah, sejak awal mula berdirinya CHMK, kami terus menggagas berbagai hal positif dalam bingkai inovasi dan kreativitas. Berbagai program telah kami telurkan serta teruskan keberlangsungannya. Berikut adalah beberapa progress update sehubungan dengan
program kami yang kami beri nama CHMK for NTT. Kami ingin mengidentikan CHMK sebagai kampus dengan 1001 aktivitas. Berbagai program kami luncurkan dengan tagline 1000. Ada 1000 popok untuk bayi Flobomora, ada 1000 buku untuk anak NTT menuju generasi cemerlang, ada 1000 pohon buah untuk kehidupan, dan terakhir ada 1000 gerakan 1000 akseptor untuk kesejahteraan masyarakat NTT. Semua bingkai program tersebut kami bungkus dalam sebuah tekad bahwasannya kehadiran CHMK harus untuk NTT. CHMK for NTT. Selain program-program nyata bagi kepentingan masyarakat secara internal ke dalam, kami pun terus mengembangkan berbagai infrastruktur kampus agar kami terhindar dari pragmatisme. Hingga saat ini, kami terus berupaya merasionalkan dosen dan mahasiswa. Sederet upaya melengkapi bahan referensi atau pustaka mahasiswa, serta pengembangan infrastruktur, laboratorium bertaraf tinggi, dan berbagai upaya lainnya. Menjadi catatan khusus bahwasannya hingga tahun ke-5 menginjak tahun ke-6 Stikes CHMK saat ini tercatat ada 10 staf dosen yang sementara melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih lanjut S2 dan D4. Inilah bukti ketekunan yang kami berikan. Salah satu bukti yang cukup kami banggakan adalah bahwasannya hasil uji kompetensi program studi kebidanan yang dilakukan pertama kali di Indonesia menempatkan Stikes CHMK 1 digit di atas rata-rata nasional. Kita beri aplaus untuk prodi kebidanan, di mana rata-rata secara nasional tingkat kelulusan adalah 53,49%. Di CHMK kami mencapai prestasi 54,64%. Kita beri aplaus. Dan ke-49 bidan yang telah lulus kompetensi hari ini berbahagia untuk memasuki medan wisuda dan medan pelayanan. Artinya bahwa CHMK dapat bersaing dengan 6.000-an peserta uji kompetensi seluruh Indonesia. Hadirin yang saya muliakan, ketika mencapai sebuah puncak, tentunya ada waktu jeda sejenak, menikmati keindahan alam atau sekedar melepas lelah sambil menikmati capaian yang sebelumnya beranjak dari fase berikutnya. Belajar pun demikian. Meski kontinu, itu tidak berarti kita tidak perlu berhenti sejenak melepas lelah dan merayakan apa yang telah kita capai. Hari inilah saat jeda yang dimaksudkan itu. Pada kesempatan berbahagia ini, izinkanlah saya saat ini membacakan nama-nama mahasiswa-mahasiswi berprestasi yang berhasil mendapatkan IP terbaik selama masa studinya. Bagi mahasiswa-mahasiswi yang disebut namanya, mohon berdiri bersama dengan orang tua wali di tempat. Program studi keperawatan pada peringkat 1 atas nama Diana Selvina Sanang. Kita beri aplaus. Silakan berdiri kedua orang tua. IPK 3,70, lama studi 8 semester, predikat cum laude. Pada peringkat kedua, Juwita Yap. Silakan berdiri, kita beri aplaus. IPK 3,68, lama studi 10 semester, predikat cum laude. Kenapa menjadi 10 semester? Karena mahasiswa yang bersangkutan ketika menempuh pendidikan sempat meninggalkan Indonesia, pertukaran mahasiswa ke Kanada selama kurang lebih hampir 1 tahun, sehingga lama studinya menjadi 10 semester. Pada peringkat kedua ada 2 orang di sini, Guido Valdisan
Mohon berdiri dengan orang tua. Kita beri aplaus. IPK 3,54, lama studi 8 semester, predikat cum laude. Pada peringkat ketiga, Heni Mesak, IPK 3,53, lama studi 8 semester, predikat cum laude. Terima kasih, silakan duduk. Berikut program studi kebidanan. Pada peringkat pertama, Rosalia Novitasari Halamanepa. Kita beri aplaus kepada yang bersangkutan. Orang tua silakan berdiri di tempat. IPK 3,50, lama studi 6 semester, predikat cum laude. Silakan duduk. Peringkat kedua, Sofia Andriani. IPK 3,38, lama studi 6 semester, predikat sangat memuaskan. Silakan duduk. Peringkat ketiga, Petra Siana Celestina Sea, IPK 3,37, lama studi 6 semester, predikat sangat memuaskan. Terima kasih. Inilah capaian dari para wisudawati pada hari ini. Ada 7 orang berprestasi. Bagi saudara-saudari wisudawan wisudawati, mungkin pesan kami saat ini adalah camkanlah kata-kata berikut ini. Learning is a treasure that will follow you everywhere. Belajarlah. Belajar adalah harta yang akan mengikutimu kemanapun engkau pergi. Dan ingat, ipsi scientia potestas est. Pengetahuan itu sendiri adalah kekuatan. Oleh sebab itu, jadikanlah belajar sebagai nafas hidupmu, yang apabila terhenti, maka segala sesuatunya menjadi sia-sia. Para hadirin yang saya muliakan, akhir kata, atas nama Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Citra Husada Mandiri Kupang, saya mengucapkan limpah terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai stakeholder yang telah mendukung Stikes Citra Husada Mandiri Kupang hingga pada saat ini memasuki tahun ke-6 operasionalnya. Mulai dari pemerintah pusat, melalui Kementerian Pendidikan, Kopertis Wilayah Terapan Bali, NTB, Nusra yang telah mensupport kami dengan berbagai beasiswa dan juga hibah kompetensi yang di tahun ke-5 Stikes Citra Husada Mandiri Kupang diberikan kepercayaan untuk itu. Kemudian juga tentunya pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Kesehatan yang terus mensupport kami dengan berbagai dukungan moral serta dukungan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswi Stikes Citra Husada Mandiri Kupang, juga kepada berbagai fasilitas kesehatan yang telah mendukung proses pembelajaran dan proses pendidikan bagi penciptaan tenaga kesehatan baik perawat maupun bidan yang profesional, serta tentunya seluruh komponen yang mengambil bagian untuk telah mendukung institusi kami. Akhir kata, bertepatan hari ini adalah Hari NTT, kami mengucapkan Dirgahayu ke-55 Provinsi NTT. Kita berikan aplaus. Selamat menyongsong Hari Ibu tanggal 22 Desember 2013, serta selamat menyongsong Hari Natal 25 Desember 2013 dan Tahun Baru 1 Januari 2014. Sekian dan terima kasih. Sambutan Ketua Dewan Pembina Yayasan Citra Bina Insan Mandiri Kupang kepada Bapak Insinyur Abraham Paulianto disilakan. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua DPR di Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili, yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Forkompinda NTT,
pejabat sipil TNI dan Polri yang hadir, Koordinator Kopertis Wilayah 8 Bali, NTB, NTT, Profesor Insinyur Nyoman Sucipta MP. Tepuk tangan buat beliau karena sudah beberapa kali wisuda Sekolah Tinggi STIKES CHMK beliau hadir, dan sebenarnya hari ini hadir bersama Ibu, tetapi tidak bawa Ibu ke sini ya. Terima kasih Pak Nyoman. Yang saya hormati dan saya kasihi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Stef Pria Seran. Tepuk tangan untuk beliau sekali lagi, karena lewat tangan beliau lah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan CHMK kami terus semangat, dan hari ini kita bisa menyaksikan wisuda-wisuda terbaik yang dilahirkan oleh perguruan tinggi ini. Yang saya hormati pimpinan perguruan tinggi lainnya yang sempat hadir, juga para pimpinan lembaga keagamaan dan tokoh masyarakat yang hadir yang saya cintai. Juga para dosen dan sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan CHMK yang hadir, juga Bapak Mama, orang tua, mahasiswa yang diwisuda hari ini maupun juga yang belum wisuda yang hadir pada undangan hari ini. Para winisuda, sarjana keperawatan serta diploma 3 kebidanan STIKES CHMK, singkatnya undangan dan hadirin sekalian yang saya hormati. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas perkenannya kita semua dapat hadir di sini, di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama Dewan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Citra Bina Insan Mandiri, saya menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah berkenan hadir pada acara Dies Natalis keempat dan wisuda sarjana keperawatan serta diploma 3 kebidanan Sekolah Tinggi Kesehatan Citra Husada Mandiri Kupang pada hari ini 20 Desember 2013. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan saya kasihi, hadirnya STIKES CHMK bukanlah suatu kebetulan, melainkan karena kasih dan perlindungan Tuhan semata, sehingga melalui STIKES CHMK nantinya akan memberikan makna dan manfaat tersendiri bagi perkembangan dan kemajuan di bidang pendidikan kesehatan, khususnya di Nusa Tenggara Timur tercinta ini. Pada kesempatan pertama saya ingin menyampaikan selamat ulang tahun buat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-55 hari ini. Kita tepuk tangan juga buat pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat berbahagia kita sekalian sebagai warga Nusa Tenggara Timur, karena harus bersyukur atas anugerah dan karunia bagi kita atas daerah yang gersang, tetapi daerah ini yang kita cintai, Flow Bamura. Bapak Ibu hadirin yang saya kasihi, kalau Provinsi Nusa Tenggara Timur hari ini berusia 55 tahun, maka anaknya yang dilahirkan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Citra Husada Mandiri berulang tahun yang ke-5. Kita tepuk tangan juga buat sivitas akademika yang sudah membina sekolah tinggi ini, sehingga walaupun berusia masih muda, tapi saya bangga karena dalam usia yang tergolong muda ini 5 tahun, tapi sudah menghasilkan 120 sarjana S1 keperawatan dan 204 orang
Sarjana Diploma 3 Kebidanan. Tepuk tangan lagi sekali. Dan hari ini kita akan mewisudakan 132 orang wisudawan yang terdiri dari sarjana keperawatan sejumlah 83 orang dan diploma 3 kebidanan sebanyak 49 orang. Dan yang lebih membanggakan saya tadi dalam pidato Ketua Stikes telah menyampaikan bahwa kebidanan walaupun 49 yang diluluskan dari 90 ya, separuh, tetapi nilai rata-rata nilai lebih tinggi daripada nilai rata nasional, yaitu semua IP-nya di atas 3. Tepuk tangan buat wisudawan khususnya kebidanan. Terima kasih buat Kaprodi Kebidanan yang sudah membuat prestasi luar biasa bagi Stikes CMK kali ini. Sehubungan dengan itu, Stikes CMK masih sangat mengharapkan bimbingan, arahan, serta masukan yang konstruktif dari semua pihak dalam melewati perjalanan ke depan dengan berbagai tantangan, kegagalan maupun kesuksesan yang merupakan cita-cita daripada kita sekalian. Oleh karena itu, suasana peringatan Dies Natalis keempat dan wisuda sarjana keperawatan kedua serta wisuda ketiga diploma 3 kebidanan ini merupakan momentum untuk merefleksikan diri melalui suatu olahan batin dan penganugerahan jiwa agar kita mampu introspeksi diri guna melihat dan menemukan titik pertautannya untuk masa depan kita yang lebih baik. Hadirin yang saya hormati, Yayasan Citra Bina Insan Mandiri dengan kemampuan dan fasilitas yang ada saat ini sudah berusaha dan berupaya agar selalu dapat memenuhi kebutuhan dan dari segi aspek sumber daya manusia, sumber daya dosen, infrastruktur, dan juga struktur guna kelancaran proses belajar mengajar di institut ini supaya bisa berjalan dengan baik. Dengan total mahasiswa saat ini kurang lebih 1.300 orang, Yayasan Citra Bina Insan Mandiri telah memiliki beberapa fasilitas, terutama fasilitas laboratorium terpadu Geraha Husada, ada laboratorium keperawatan, laboratorium kebidanan, laboratorium mikrobiologi, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, juga sarana perpustakaan dan fasilitas sarana olahraga lainnya yang cukup memadai untuk menjalankan proses belajar mengajar ini. Bapak Kepala Dinas Kesehatan, Prof. Nyoman, dan hadirin undangan yang saya hormati, saya juga memberikan informasi bahwa apa yang disampaikan pidato oleh Ketua Stikes tadi, dari Yayasan Citra Bina Insan Mandiri, kami siap dan selalu mensupport seluruh fasilitas yang dibutuhkan sehingga hasil didik kita bisa mencapai optimal yang bisa kita saksikan hari ini. Dan untuk itu pada tahun ini sekolah tinggi ini telah membangun sebuah gedung dengan luasan 5.000 meter persegi, 5 lantai diperuntukkan untuk 36 ruang kelas baru, dan prosesnya sudah bisa digunakan tahun ini. Juga direncanakan tahun 2004 akan membangun sebuah gedung lagi dengan kurang lebih 1.500 meter persegi untuk kebutuhan kantor atau rektoratnya. Dan di dalam master plan sudah direncanakan pembangunan 2 tahun ke depan 2015 dan 2015 akan tercapai jumlah ruang kelas 86 ruang kelas dan mensupport pendidikan sekolah ini. Dalam rangka pembangunan institut juga maka melalui Yayasan Stikes CMK akan menambah 2 prodi lagi, yaitu prodi S1 Farmasi dan prodi Nurse. Kita doakan semoga tahun ini
proses izinnya bisa jalan dengan baik. Juga diinformasikan bahwa sesuai dengan visi dan misi daripada sekolah tinggi ini, maka pada bulan yang lalu pimpinan yayasan beserta beberapa orang dosen kita telah membangun kerjasama dengan Charles Darwin University, yaitu pada tahun 2014 dan 2015 akan melakukan pertukaran kurikulum, pertukaran dosen, dan juga pertukaran mahasiswa. Saya berharap para dosen dan juga mahasiswa untuk mempersiapkan diri supaya kita bisa mengikuti pendidikan dengan sistem global, atau istilah kita The Learning Health Institute for Global Community. Tepuk tangan buat Stikes. Saya berharap Stikes YMK akan menghasilkan lulusan yang berkualitas dan dapat bekerja di dalam negeri maupun di mancanegara. Di beberapa kali wisuda, saya selalu menyampaikan bahwa sebelum mendirikan sekolah tinggi ini, saya sudah coba mengirim beberapa orang anak perawat yang bisa bekerja ke luar negeri. Di antaranya bulan yang lalu ada seorang putra dari Timur Tengah Utara, Bapak Markus Laka. Itu pada tahun 2006 saya coba mengirim beliau ke Australia, dan ternyata beliau sekarang sudah menyelesaikan S2-nya dan bekerja di rumah sakit atau hospital di Sydney, Australia dengan gaji 125 juta per bulan. Yang tepuk tangan siswa ingin mendapatkan gaji demikian? Betul? Belajarlah dengan yang baik, walaupun hari ini sudah wisuda, bahasa Inggrisnya belum betul, boleh kembali ke kampus karena ada lab bahasa Inggris, dan nanti tahun depan sudah ada kerjasama dengan Charles Darwin University yang punya kemampuan ini bisa mengejar cita-cita dengan salary atau upah yang 125 juta itu per bulan. Dan ini kesaksian, ini bukan cerita bohong-bohongin, karena sekali lagi sebelum mendirikan sekolah ini saya berkeinginan untuk bisa menempatkan tenaga kerja profesional, terutama perawat, di luar negeri, sehingga kita tidak menempatkan TKW atau pembantu-pembantu rumah tangga yang seperti kita dengar saat ini yang terus bermasalah. Dan tadi bukan hanya Markus Laka, tetapi sudah ada 4 orang yang selama ini bekerja dengan baik di Sydney, Australia. Ada Maria Stefina, ada Stefina Ola, yang ada Maria Modok, ya, ada Ferdinand Adu, dan rata-rata mereka punya penghasilan seperti demikian. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan saya kasihi, Yayasan Citra Bina Insan Mandiri sebagai payung dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan CHMK saat ini juga sudah mendirikan satu lagi Sekolah Tinggi Keguruan atau STIKIP Citra Bina Nusantara dengan izin operasional yang sudah terbit bulan lalu bernomor 4-20/2013. Pak Kepala Dinas, memang Yayasan CBM berkeinginan untuk membangun dunia pendidikan di Nusa Tenggara Timur ini lebih baik. Dan bukan itu saja, tetapi saat ini juga sudah ada SD Citra Bangsa dan SMP Citra Bangsa. Yayasan memang berkomitmen untuk membangun pendidikan di Nusa Tenggara Timur, mulai kalau bisa dari TK sampai ke perguruan tinggi. Kita tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih buat Ketua Dewan Pengurus Pak Beni, kemudian Sekretaris Pak Paul Monove,
Pak Jack, dan juga pengawas yang telah membantu yayasan sehingga proses izin ini kami ikuti dengan baik dan kami taat asas. Sebelum ada izin sekolah, belum proses belajar mengajar belum bisa dilakukan. Tidak seperti yang lain-lainnya, belum ada izin sudah mulai. Izin kita sudah urus dari 2 tahun yang lalu, dan puji Tuhan pada bulan November yang lalu telah terbit izinnya, dan oleh karena itu tahun depan STIKIP Citra Bina sampai lupa Nusantara akan beroperasional. Di samping itu melalui Abraham Foundation, yayasan juga memberikan penghargaan kepada mahasiswa berprestasi dan juga bagi dosen, yaitu tunas dosen yang akan melanjutkan kuliah ke jenjang lebih tinggi. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan keperhatian dari STIKES YMK melalui Yayasan Citra Bina Ihsan Mandiri yang tadi telah disampaikan lewat pidato Ketua STIKES. Sudah 10 orang dosen yang kita tempatkan baik di lokal, nasional, bahkan kuliah internasional. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan saya cintai, kegiatan hari ini semoga bermakna bagi kita semua, terutama bagi para winisuda baik sarjana keperawatan maupun diploma 3 yang akan dilantik nanti. Saya berharap pertama pada winisuda atau sarjana keperawatan dan diploma kebidanan ini setelah terjun ke masyarakat, adik-adik sekalian dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilannya berdasarkan pengalaman yang didapat di dalam proses belajar mengajar di STIKES YMK ini. Saya juga berharap setelah hari ini diwisuda dan dilepaskan, kalian juga jangan lupa alma mater dan tolong membangun komunikasi terus dengan alma mater, baik itu di prodinya masing-masing juga dengan yayasan, sehingga kita bisa berbagi informasi. Barangkali ada lapangan pekerjaan yang lebih baik atau bisa meningkatkan lagi kualitas daripada wisudawan yang saya sebutkan tadi. Itu merupakan harapan daripada yayasan. Untuk para dosen dan sivitas akademika, saya juga berharap selalu meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya, sekaligus meningkatkan peningkatan dan pengembangan proses belajar mengajar, karena kita tahu sudah di era globalisasi kita 2015 sebentar lagi, dan juga di era informasi teknologi. Kalau para dosen tadi dianjurkan untuk mahasiswanya belajar membaca, saya juga berharap para dosen barangkali tingkatkan juga membacanya dan juga menguasai informasi teknologi, sehingga jangan sampai nanti mahasiswa lebih pintar daripada dosennya karena dia sudah berakses langsung lewat internet dan sebagainya. Inilah harapan saya. Tepuk tangan juga buat para dosen sivitas akademika kita. Kepada orang tua winisuda yang hadir maupun juga yang tidak hadir, dan juga kepada semua wisudawan, saya berharap dunia pendidikan ini adalah kerjasama antara orang tua murid, perguruan tinggi, dan juga di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, kita semua harus belajar, dan bukan sudah terjun di masyarakat, maka kita putus komunikasi. Dan saya berharap ini semua bisa berjalan, juga berikan masukan. Jadi winisuda maupun orang tua berikan masukan atau kritikan bagi yayasan dan sekolah ini, sehingga sekolah ini ke depan bisa lebih maju lagi. Untuk itu semua, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan terima kasih yang pertama kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dan seluruh jajaran yang telah mensupport dan mendukung sekolah tinggi ini sehingga kami bisa berada seperti saat ini.
Terima kasih juga kepada Badan PPSDM Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang sudah melancarkan perizinan-perizinan kami dan masih ada izin-izin yang harus kami tempuh lagi. Kami berharap koordinasi ini berjalan baik. Juga terima kasih khusus buat Koordinator Kopertis Wilayah 8 Bali NTB NTT Profesor Nyoman Sucipta MA yang selalu hadir dan mendukung, mensupport kami, memberikan motivasi. Tepuk tangan sekali lagi buat Prof. Terima kasih Prof. Nyoman. Terima kasih khusus kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Dr. Steve Briaseran yang berkali-kali hadir secara resmi maupun tidak resmi, bertemu di mana saja, selalu memanggil saya dan memotivasi. Dan tadi baru beliau bisikan juga bahwa beliau dari Flores dan sudah banyak yang mengenal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan CHMK ini karena berkat informasi dari Dinas Kesehatan dan buktinya bahwa jumlah mahasiswa dari Flores lebih banyak dari daratan timur. Tepuk tangan sekali lagi. Ya, Pak Dokter, Pak Steve, memang betul. Ini daratan timur minatnya mungkin juga banyak, tetapi dibandingkan dengan di Flores, jumlah mahasiswa yang saya data justru dari daratan Flores yang tidak pernah kami kampanye ke sana, tetapi selalu hadir mau menunjukkan sini. Mungkin juga karena dosen-dosennya banyak dari Flores ya. Hah? Oh, Kepala Dinas juga yang katakannya. Tepuk tangan buat para dosen juga. Ada Pak Lon, Pak Niko, Ketua Prodi ini. Ya, saya sendiri juga bingung. Ini tidak tahu bagaimana, tapi yang jelas ini karena kerjasama yang baik dari kita sekalian. Terima kasih pada Sivitas Akademika CMK, khususnya Bapak Ibu dosen. Dan sekali lagi khusus buat Ketua Stikes CMK, Pak Dr. Jeffrey. Tepuk tangan juga buat beliau. Pidato ilmiah yang menggugah kita yang sudah disampaikan tadi, dan saya kira dengan disiplin dan juga kemauan tekad yang keras, walaupun berhadapan dengan para dosen yang lain, para mahasiswa dan terutama para orang tua murid yang kadang-kadang sering menelpon saya minta bantuan bagaimana anaknya di dalam persoalan. Ketika saya berkonsultasi dengan Ketua Stikes, Kaprodi, Pak Niko, dan Ibu Lis, maka saya langsung lempar handuk. Saya tidak akan mengintervensi persoalan akademik atau persoalan akademisi, dan inilah hasil yang kita terima. Tepuk tangan lagi sekali. Sekali lagi, yayasan kami hanya menentukan arah kebijakan, menyiapkan fasilitas yang profesional, memadai, modern, sehingga kerjasama antara yayasan dan rektorat inilah yang menghasilkan buah-buah yang bisa kita nikmati hari ini. Khususnya buat Bapak Mama serta orang tua mahasiswa yang telah mempercayakan kami untuk mendidik anak-anaknya. Sekali lagi dari tempat ini saya mengucapkan limpah terima kasih buat orang tua murid yang telah mempercayakan kami, baik yayasan maupun rektorat atau Ketua Stikes yang sudah mendidik anak-anak Bapak dan Ibu sekalian. Juga terima kasih kepada media massa, pers, baik elektronik maupun media tulis, media cetak yang selama ini bekerja sama dengan Stikes dan sudah mempublikasi beberapa kegiatan dari sekolah tinggi ini, baik itu menyangkut tridharma perguruan tinggi, pengabdian masyarakat, proses belajar maupun juga penelitian yang dilakukan, sehingga tidak aneh kalau tadi minat daripada mahasiswa untuk sekolah ini bisa berjalan baik. Ini juga berkat bantuan daripada media massa atau pers. Tepuk tangan juga untuk media massa pers. Dan tidak lupa untuk siapa saja yang dengan ikhlas telah turut berpartisipasi sehingga Stikes CMK dapat berjalan dengan baik. Akhirnya, atas nama pembina, pengurus, dan pengawas Yayasan Citra Bina Insan Mandiri, saya menyampaikan permohonan maaf kepada segenap
Sivitas Akademika, serta seluruh hadirin dan undangan yang hadir saat ini, apabila karena berbagai keterbatasan sehingga harapan dan dambaan belum dapat kami penuhi seluruhnya, maka sekali lagi atas nama yayasan saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Profesiat bagi Winisuda, ada pepatah mengatakan, ingatlah kehormatan ada pada bapak, kasih sayang ada pada mama, dan kebanggaan ada pada kalian sebagai anak. Sebab itu, pulanglah ke kampung halamanmu masing-masing, balas budi baik dari bapak dan mamamu, serta sukseskan revolusi KIA yang merupakan program pemerintah Nusa Tenggara Timur. Selamat dan sukses merayakan Dies Natalis keempat dan wisuda sarjana keperawatan dan diploma kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan CHMK. Juga selamat Hari Raya Natal 25 Desember 2013 dan selamat Tahun Baru 1 Januari 2014. Mohon maaf lahir dan batin. Dirgahayu Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-55, kiranya kasih Kristus menaungi kita sekalian. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Lagu Semua Baik oleh Sasando Komite CHMK. Masa depanku yang penuh harapan.
Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, kepada Bapak Profesor Insinyur Inyoman Sucipto MP, disilakan. Bapak Rohadayawan yang kami sucikan, yang terhormat Bapak Ketua Stikes Citra Husada Mandiri Kupang, yang dalam hal ini beliau adalah sebagai Ketua Senat Akademik beserta sekretaris dan anggota Senat yang kami muliakan. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi NTT, mohon maaf, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Citra Bina Insan Mandiri. Mungkin pula yang kami hormati para undangan sekalian dari jajaran TNI Polri, seluruh sivitas akademika, dan para undangan lain, utamanya para wisudawan, wisudawati yang berbahagia, yang saya cintai, beserta seluruh keluarganya yang saya hormati. Singkatnya, para hadirin sekalian yang saya muliakan, khusus kepada paduan suara dan penyanyi Sasando serta musiknya yang berbahagia, yang hari ini menyejukkan hati kita semua. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Mengawali sambutan ini, sekali lagi saya mengajak hadirin sekalian untuk bersama-sama memanjatkan doa, puja dan puji syukur kehadapan Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya, kasih-Nya, kita hari ini berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka menghadiri acara wisuda dari yang berbahagia ini. Bapak dan hadirin sekalian, Pak Kepala Dinas Kesehatan, Pak Ketua Yayasan, Pak Ketua Senat, pertama-tama saya menyampaikan ucapan selamat dirgahayu pertama kepada Stikes AMK atas Dies Natalis yang kelima, ya, walaupun tidak disebut di depan. Demikian pula saya menyampaikan dirgahayu kepada pemerintah NTT atas hari ulang tahun yang ke-55, dan penghargaan setinggi-tingginya saya sampaikan kepada sivitas akademika, terutama ibu bapak dosen, staf administrasi, atas dedikasinya, profesionalismenya, loyalitasnya, pengabdiannya, kerja keras dan kerja cerdasnya, sehingga hari ini kita saksikan telah menghasilkan lulusan yang nanti akan diwisuda dan dilantik. Bapak dan hadirin sekalian, kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan perlu makin ditingkatkan, terutama melalui peningkatan secara strategis dalam kerjasama antara sektor kesehatan dan sektor lain yang terkait, dan antara berbagai program kesehatan serta antara para pelaku dalam pembangunan kesehatan sendiri. Manajemen upaya kesehatan yang terdiri dari perencanaan, penggerakan, pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian diselenggarakan secara sistematik untuk menjamin upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh. Manajemen tersebut didukung oleh sistem informasi yang andal guna menghasilkan pengambilan keputusan dan cara kerja yang efisien. Sistem informasi tersebut dikembangkan secara komprehensif di berbagai tingkat administrasi kesehatan sebagai bagian dari pengembangan administrasi MIDER, di mana kita ketahui bahwa Kementerian Kesehatan perlu menyesuaikan kembali dengan fungsi-fungsi regulasi, perencanaan nasional, pembinaan, dan pengawasan. Desentralisasi atas dasar prinsip otonomi yang nyata, dinamis, serasi,
dan bertanggung jawab, dipercepat melalui pelimpahan tanggung jawab pengelolaan upaya kesehatan kepada daerah dinas kesehatan, ditingkatkan terus kemampuannya, manajemennya, sehingga dapat melaksanakan secara lebih bertanggung jawab dalam perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaan upaya kesehatan. Peningkatan kemampuan manajemen tersebut dilakukan melalui rangkaian pendidikan, pelatihan yang sesuai dengan pembangunan kesehatan yang ada. Upaya tersebut perlu didukung oleh tersedianya pembiayaan yang memadai. Untuk itu perlu diupayakan peningkatan pendanaan kesehatan yang baik berasal dari anggaran pendapatan belanja negara maupun belanja daerah. Ibu Bapak dan hadirin sekalian, penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan akan terus dikembangkan secara terarah dan bertahap dalam rangka menunjang upaya kesehatan, utamanya untuk mendukung perumusan kebijaksanaan, membantu memecahkan masalah kesehatan, dan mengatasi kendala dalam pelaksanaan program kesehatan. Penelitian dan pengembangan kesehatan akan terus dikembangkan melalui jaringan kemitraan dan didesentralisasi sehingga menjadi bagian penting dari pembangunan kesehatan daerah. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi didorong untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, gizi, pendaya gunaan obat, dan pengembangan obat asli Indonesia. Pemberantasan penyakit dan perbaikan lingkungan, demikian pula penelitian terkait dengan ekonomi kesehatan dikembangkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan pembiayaan kesehatan dari pemerintah dan swasta. Sentra peningkatan kontribusi pemerintah dalam pembiayaan kesehatan yang kita ketahui terbatas. Penelitian di bidang sosial, budaya, dan perilaku sehat dilakukan untuk membangun gaya hidup sehat dan mengurangi masalah kesehatan masyarakat yang ada. Peningkatan lingkungan sosial, budaya, selain berpengaruh positif, globalisasi juga menimbulkan perubahan lingkungan sosial dan budaya masyarakat yang dapat berpengaruh, terutama pengaruh negatif terhadap pembangunan kesehatan. Untuk itu sangat diperlukan peningkatan ketahanan sosial dan budaya masyarakat melalui peningkatan sosioekonomi masyarakat, sehingga dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dan sekaligus meminimalkan dampak negatif dari globalisasi. Ibu Bapak dan hadirin sekalian, utamanya para wisudawan saudaraati yang berbahagia, perkenankanlah pada hari yang berbahagia ini saya menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan saudara mencapai gelar baik ahli madya maupun sarjana S1 di bidang perawatan. Pencapaian ini adalah satu tonggak yang penting bagi saudara dalam perjalanan hidup saudara. Dengan demikian, Anda mendapat kesempatan yang lebih banyak untuk terus membangun di bidang kesehatan, meniti karir di bidang kesehatan, menatap masa depan yang lebih baik di bidang kesehatan. Sudah tentunya sebagai sarjana yang nanti diwisuda dan dilantik. Hari ini wisuda dan pelantikan bukan sebagai akhir dari suatu proses pendidikan, tetapi adalah sebagai awal dari suatu tanggung jawab pada diri Anda, tanggung jawab pada keluarga, tanggung jawab pada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta ini. Demikian pula ucapan selamat saya sampaikan kepada seluruh orang tua asuh, wali, mungkin ada yang sudah berkeluarga, suami, istri, atau pacar, kekasih, dan bahkan calon kekasih atas peristiwa sukacita ini. Juga ucapan selamat dan penghargaan setinggi-tingginya saya sampaikan kepada wisudawan yang meraih cum laude atau pujian. Jangan puas sampai di sini. Belajar terus panjang ayat. Jadi tingkatkan kualifikasinya.
yang perawat lanjutkan ke nurse atau ke S2 magister kesehatan, atau yang diploma lanjutkan ke S1 kemudian pendidikan profesi bidang kebidanan, atau tetap di pendidikan vokasi D4 kebidanan, magister kebidanan, kemudian doktor kebidanan, bahkan menjadi guru besar di bidang kebidanan. Ibu bapak dan hadirin sekalian, dan tentunya khususnya pada wisudawan, Anda adalah sebagai alumni baru. Saya juga mohon supaya Anda tetap berhubungan dengan alma mater tercinta ini, ikut berperan serta dalam program-program yang ada di kampus ini, dan bergabunglah dengan ikatan alumni, karena ikatan alumni memegang peranan sangat strategis di dalam membangun kampus ini, membangun daerah, bangsa dan negara tercinta ini. Juga kepada seluruh pimpinan, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan informasi sehubungan dengan yang sangat mendesak hari ini bagi dosen tetap yayasan atau dosen DPK. Hari ini adalah hari terakhir untuk mengupload data sehubungan kinerja Anda terkait dengan hal-hal yang sehubungan dengan pemerintah, Serdos, kemudian hibah-hibah yang lain, beasiswa. Itulah pentingnya data kinerja dosen. Kemudian saya ingatkan juga kepada ibu bapak dosen tidak tetap yayasan atau tidak tetap PTS, supaya ingat bahwa jangan menerima dana double dari pemerintah. Dan ini sudah harus tertata di laporan PDPT-nya. Dan bulan-bulan ini perguruan tinggi negeri dan swasta banyak mendapat teguran dari Dikti, terutama sehubungan dengan laporannya. Bahkan banyak yang diblokir datanya, karena banyak ditemukan terutama SDM, dosen yang double. Artinya seorang PNS menjadi dosen tetap yayasan, menerima Serdos, itu tidak diperkenankan oleh undang-undang. Dan oleh sebab itu kepada pimpinan untuk memperhatikan persoalan laporan ini, karena ini semua terkait dengan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi di kampusnya masing-masing. Yang ketiga, saya ingin informasikan sehubungan dengan akreditasi institusi. Jadi selama ini perguruan tinggi baik negeri maupun swasta hanya melihat kualitas, standar kualitasnya dari prodinya. Tetapi Undang-Undang Dikti nomor 12 dan bahkan Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 itu sudah mengamanahkan bahwa suatu lembaga pendidikan tinggi harus diketahui juga standar kualitasnya. Artinya akreditasi institusi, di mana batas akhir untuk mengajukan akreditasi institusinya adalah bulan Agustus 2014, 31 Agustus 2014. Oleh sebab itu sudah saatnya dari sekarang persiapkan untuk membuat borang untuk pengajuan akreditasi institusi untuk Stikes CAMK ini. Ada hal-hal yang lain memang perlu saya informasikan di penghujung tahun ini, adalah sehubungan dengan, terutama sehubungan dengan pelaporan-pelaporan dari lembaga pendidikan tinggi ini, di mana kita ketahui bahwa pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan, khususnya dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, sistem terkait dengan administrasi dan lain sebagainya itu sudah semua online, di mana diharapkan transparansi dan akuntabel itu bisa terrealisasi. Dan oleh sebab itu
buatlah laporan-laporan sesuai dengan realitasnya. Itu yang saya ingatkan. Yang kedua, sehubungan dengan keseimbangan antara tridharma perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh Sivitas Akademika, baik dosen maupun mahasiswa. Ini harus seimbang antara pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Karena di situ akan terlihat ketika akan mereakreditasi untuk meningkatkan peringkatnya. Itu kan jelas di situ. Seberapa jauhkah dosen sudah melakukan riset dan mempublikasikan hasil risetnya. Itu nilainya sangat tinggi sekali. Di samping hal-hal yang lain hubungan dengan kerjasama dengan lembaga lain. Dan saya ingatkan bahwa lembaga pendidikan berbasis kesehatan seperti ini sudah selayaknya, seyogyanya untuk bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi yang berbasis kesehatan yang lain, baik di dalam maupun luar negeri. Karena kita ketahui globalisasi sudah tidak bisa dipungkiri lagi. APTA dan terkait dengan dunia sudah semakin dekat. Di mana kita ketahui bahwa sarjana yang terkait dengan profesinya sudah bersaing secara global. Dan oleh sebab itu, sekarang kita tidak bicara soal peningkatan daya saing saja, tetapi bagaimana hubungan dengan mengimplementasikan hubungan dengan daya saing ini. Bapak dan hadirin sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh Sivitas Akademika Stikes CHMK ini atas peristiwa sukacita ini. Demikian pula sekali lagi saya menyampaikan Dirgahayu Stikes CHMK atas Dies Natalis yang kelima. Demikian pula saya menyampaikan selamat hari ulang tahun Pemda NTT, selamat hari Ibu nanti tanggal 22, karena tidak ada hari Bapak, Bu, Ibu-ibu. Ingat 2 hari lagi Bapak-bapak untuk mengingatkan bahwa harus melaksanakan tugasnya. Ibu-ibu silahkan rest saja. Kemudian selamat hari Natal tanggal 25 Desember nanti. Selamat tahun baru 1 Januari 2014. Kita semua berharap di tahun 2014 ini kita akan semakin baik, semakin eksis di dalam melaksanakan tugas kita, swadharma kita. Demikian pula khususnya Stikes CHMK semakin eksis di dalam mendidik anak bangsa, untuk mencerdaskan anak bangsa, khususnya masyarakat di NTT ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, dan semoga Tuhan selalu memberkati kita. Saya tutup dengan salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om.